Halo pemirsa, kabar terbaru yang sudah pernah saya prediksi terkait Ruben Onsu dan Sarwenda. Pada akhirnya Ruben Onsu gugat cerai Sarwenda. 2 hari yang lalu ya, kalau nggak salah sudah pernah saya prediksi memang rumah tangga mereka ada potensi untuk perceraian, tapi saat itu masih berupaya untuk mencari jalan keluar, masih berkonsultasi kepada pengacaranya, tapi sayangnya tidak ada titik temu. Itu prediksi 2 hari yang lalu. Padahal mereka sudah berusaha untuk introspeksi diri, sudah berusaha untuk mencari ketenangan agar mendapatkan sebuah keputusan yang terbaik. Tapi sayangnya lagi-lagi tidak ada titik temu. Mari kita prediksi di sini. Apa yang membuat Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda? Pasti ada masalah loh ya. Kalau dari prediksi saya, salah satu adalah masalah terkait dengan rumah. Rumah yang begitu besar butuh pendanaan yang besar. Biasanya rumah, kalau membangun rumah mesti biayanya kan meledak. Tidak seperti yang kita perkirakan. Nah, ketika meledak ini kadang-kadang ada kepanikan, ada ketegangan yang memicu hubungan suami istri bisa menjadi kurang bagus. Karena mikir terkait biaya rumah tersebut. Itu dari prediksi saya yang dulu. Tapi mari kita lihat ada masalah apa lagi kah di dalam rumah tangga Ruben Onsu dengan Sarwenda ini. Ada kekecewaan di sini teman-teman. Kekecewaan dikarenakan pihak ketiga. Kekecewaan dikarenakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa adanya seseorang idaman lain, bisa juga karena campur tangan dari keluarga dekat dan lain sebagainya. Jadi di sini masih multitafsir ya. Cuman hubungan mereka menjadi semakin memanas dikarenakan hadirnya pihak ketiga yang ikut nimbrung di dalam rumah tangganya. Sebenarnya dalam tayangan entah di mana Ruben ini kan juga pernah bilang, karena ikut campurnya pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga. Ini apakah begitu ada campur tangan dari pihak-pihak orang dekat yang membuat rumah tangga mereka semakin genting? Karena di sini hadirnya pihak ketiga ya. Selanjutnya, mengapa pihak ketiga itu? Ada simbol semangat. Nah, pihak ketiga itu begitu gencar untuk kayak mencampuri hubungan rumah tangga mereka. Dan ini membuat adanya semacam rumah tangga menjadi ada kebimbangan untuk memutuskan dan lain sebagainya. Jadi ada pihak ketiga yang hadir dalam hubungan rumah tangga mereka. Pihak ketiga ini lebih ke arah mencampuri urusan rumah tangga. Buat adanya hubungan rumah tangga yang ada keraguan-raguan ataukah saya lanjut atau tidak di sini. Jadi pihak ketiga ini semakin meruncingkan dari hubungan Sarwenda dengan Ruben yang tidak harmonis ya. Hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga ini. Selanjutnya ada masalah apa lagi? Mengapa kamu menggugat cerai Sarwenda? Konflik. Nah, kalau konflik ya pasti yang namanya perceraian pasti ada konflik di sini. Konflik yang tidak ada yang saling mengalah di sini. Apa yang sudah kamu upayakan terkait konflik ini? Ada simbol The Magician. Sudah berusaha untuk agar konflik ini tidak berkepanjangan, tidak berlarut-larut dan lain sebagainya. Mungkin baik Sarwenda maupun Ruben ini sudah berusaha ngomong baik-baik tadinya, tapi begitu ngomong yang ada malah berantem. Pada akhirnya mereka curhatnya kepada pengacaranya masing-masing. Aduh, mestinya curhatnya kepada, kalau bisa ya, kepada orang yang bisa ngedem-ngedem ya. Misalnya orang kepercayaannya, kayak mereka kan agamanya Kristen, seperti kependetanya dan lain sebagainya. Mungkin makan bisa ngedem-ngedem. Kalau sudah ke ranah pengacara, pastinya mereka sudah ada niatan untuk bercerai. Karena pengacara itu kan masalah hukum ya teman-teman.
membawai masalah hukum, tentunya mereka konsultasi, kalau saya bercerai nanti efeknya bagaimana secara hukum dan lain sebagainya. Jadi mereka ini sebenarnya sudah ada niatan untuk bercerai, makanya menggandeng pengacaranya masing-masing. Berarti dalam rumah tangga mereka sebelum ke pengacaranya sudah ada konflik yang luar biasa. Selanjutnya, The Emperor. Di sini ada yang merasa kearoganan dan lain sebagainya. Ini ya, kalau dilihat dari wajahnya, Sarwenda ini orangnya sebenarnya penurut loh ya. Kemudian dia bisa menerima apa adanya, juga dia sangat totalitas dalam merawat anak-anaknya, dalam mengatur rumah tangganya. Jadi sebenarnya dia sosok istri yang baik. Sedangkan Ruben ini adalah orang yang bekerja keras. Dia selalu memperhatikan rumah tangganya dalam hal sekecil apapun. Cuman kadang-kadang perhatiannya ini terlalu berlebihan, sehingga orang-orang yang diperhatikan ini merasa kayaknya kurang diberi kebebasan dan lain sebagainya, terikat dan lain sebagainya. Karena di sini ada simbol The Emperor. Ya, ketegasan sesuai dengan aturan yang berlaku, yang ditetapkan harus diikuti. Seperti itu, padahal sebenarnya tujuannya bagus, cuman kadang-kadang seseorang ini menanggapi lain. Itu sumber dari konflik-konflik yang ada di dalam hubungan rumah tangga mereka. Selain masalah rumah yang semakin membengkak biayanya, kemudian masalah pihak ketiga yang ikut nimbrung memperuncing hubungan suami istri ini, ditambah lagi konflik yang berkepanjangan. Nah, ini selanjutnya. Sebenarnya Ruben ini masih sayang apa tidak ya sama Sarwenda ya? Bagaimana perasaanmu kepada Sarwenda? Untuk saat ini setelah gugat cerai, masih sayang loh. Sarwenda ini ibu yang tangguh, ibu yang mapan, ibu yang mandiri, ibu yang terbaik untuk anak-anaknya. Ini pandangan Ruben ini seperti itu. Sarwenda adalah sosok istri yang luar biasa. Lantas kenapa kamu gugat cerai? Karena ada kerjasama di sini sebenarnya. Kerjasama kenapa ya? Ada simbol 3 koin yang melambangkan sebuah kerjasama. Kerjasama kenapa ini? Ada simbol raja bawa pedang, raja pedang. Ini lambang dari keputusan Ruben yang begitu tegas terkait dari adanya pihak ketiga lagi ya. Ini ada angka 3, pedang 3. Di sini ada simbol koin 3 yang melambangkan adanya campur tangan pihak ketiga di dalam hubungan rumah tangga mereka, yang pada akhirnya Ruben bertindak tegas. Padahal sebenarnya Ruben ini masih mencintai Sarwenda. Dia masih memiliki pandangan-pandangan positif pada Sarwenda. Tapi dia bertindak tegas karena mungkin kesabarannya sudah habis dan lain sebagainya ya. Kita lanjut lagi. Apakah ada kemungkinan rujuk di sini Sarwenda dengan Ruben? Kan masih dalam tahap proses perceraian, belum ke mediasi ya. Apakah akan ada rujuk di sini Ruben dan Sarwenda? Sulit teman-teman, sulit. Jadi ya kita legowo saja, yang terpenting yang terbaik buat mereka. Karena di sini ada simbol 10 tongkat. 10 tongkat itu lambang dari tertekan dikarenakan apa yang sudah terjadi. Nah, angka 10 ini angka tertinggi, berarti tekanannya luar biasa yang terjadi, yang mereka hadapi. Ada 10 ini, 10 tongkat ya. Tekanan yang luar biasa yang mereka hadapi. Jadi kayaknya untuk mediasi gagal nantinya, mereka lebih memilih untuk bercerai. Apakah hubunganmu nanti dengan Sarwenda akan baik-baik saja setelah bercerai? Seperti menjalin silaturahmi dan lain sebagainya. Ada 9 pedang.
Mungkin kalau di depan kamera baik-baik saja, tapi sesungguhnya tidak baik-baik saja. Karena 9 pedang ini lambang dari sebuah kayak stres, depresi, sampai susah tidur karena mikir dan lain sebagainya. Jadi semacam susah untuk melupakan hal-hal yang sudah terjadi dalam hal negatifnya, ya. Jadi di sini hubungan mereka dalam kamera baik-baik saja. Kalau disorot kamera baik-baik saja, tapi dalam hati sepertinya sulit untuk bisa menyatu kembali. Jadi apa ya susah banget ya. Di sini ada 10 tongkat, di sini ada 9 pedang. Jadi angka-angkanya yang keluar yang terkait dari kedepannya tinggi-tinggi, 10, 9, angka tertinggi dan lain sebagainya. Kemudian apa yang akan kamu lakukan nanti setelah bercerai, Ruben? Ada 4 cangkir. 4 cangkir ini lambang dari kesedihan, kekecewaan, komunikasi yang gak lancar dan lain sebagainya. Jadi Ruben ini setelah menghadapi perceraian, ada hidup yang sepi, hidup yang sedih. Ya, mestinya jangan bercerai ya. Misalnya kalau ada masalah, pisah rumah nggak masalah, yang penting jangan bercerai, kasihan anak-anak. Tapi yang nggak tahu lagi sih mereka yang menjalani. Cuman mereka masalahnya memang sudah luar biasa di sini dikarenakan campur tangan pihak ketiga yang ikut nimbrung di dalam rumah tangga mereka. Dan di sini Ruben kesabarannya sudah habis.